Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Tonton KICAP, jumpa lagi bersama saya Aris. Kali ini kami kedatangan tamu spesial lainnya dari kantor imigrasi. Nanti lebih lanjutnya tentang pembahasan apa akan kita bahas di depan. Sebelum kita mulai, kita jangan lupa kita utarakan salam KICAP. Oke, Sobat Aviasi, saat ini kita mau bahas tentang keimigrasian di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Tujuannya biar sesuai judul nih, lancar berlibur, paham prosedur keimigrasian di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, biar kita lebih kenal sama tamu spesial kita, biar dijelaskan lebih lanjut. Ada Bapak Sandro di sini, mungkin Pak Sandro bisa lebih lanjut jelasin mengenai sedikit latar belakang Pak Sandro di imigrasi Ngurah Rai. Baik. Apa tadi? Salam KICAP ya? Salam KICAP. Semeton, salam ya. Sebelumnya saya kenalkan diri, saya Sandro. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian dan juga merangkap sebagai PLH, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai. Jadi saya sudah mulai berkarir di Bali ini dari tahun 2023 di bulan Januari. Jadi karena ada pergeseran, jadi merangkap di dua jabatan. Berarti kurang lebih 1 tahun lewat sedikit ya Pak ya? 1 tahun lewat sedikit. Bali. Udah makin betah nih Pak? Betah. Selalu di hati. Oke Pak, izin saya mau nanya sedikit nih Pak. Kan tadi Bapak sempat bilang di Ngurah Rai Pak, tapi saya juga sempat lihat, mungkin teman-teman Semeton Aviasi juga nih pernah lihat juga kantor imigrasi yang ada di sekitaran Mumbul, Nusa Dua ya. Boleh sedikit ceritakan apa bedanya, apa memang itu kantor sama Pak? Gini, jadi kantor imigrasi itu punya 2 klasifikasi. Yang pertama itu ada kantor imigrasi yang bersifat TPI dan juga non TPI. TPI itu adalah tempat pemeriksaan imigrasi baik itu darat, di perbatasan, laut, dan juga di udara. Jadi setiap kantor imigrasi yang memiliki tempat pemeriksaan imigrasi namanya kantor imigrasi TPI. Di Bali sendiri, kantor yang bersifat TPI itu selain di Ngurah Rai itu juga ada di Denpasar juga. Dia di Denpasar itu pemeriksaan untuk pelabuhan laut. Nah, untuk bandara kantor imigrasi Ngurah Rai, karena kami memiliki tempat pemeriksaan keimigrasian, jadi ini adalah merupakan suatu bidang dari kantor. Itu kantor pusatnya imigrasi Ngurah Rai itu sebenarnya yang di Nusa Dua Mumbul itu. Jadi di kantor ini ada beberapa bidang, ada bidang Doklan Intalkim, kalau kepanjangannya itu dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian, ada bidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, ada bidang tempat pemeriksaan imigrasi, dan bidang intelijen dan penindakan. Selain tempat pemeriksaan imigrasi, semuanya berkantor di Nusa Dua. Gitu. Jadi untuk bidang tempat pemeriksaan imigrasi berkantornya di bandara. Bandara spesifik tuh Pak ya? Spesifik. Atau satunya lagi tadi Bapak sempat bilang di Denpasar ya Pak ya? Denpasar. Untuk yang untuk imigrasi dan laut ya Pak ya? Betul, pemeriksaan laut. Tapi mohon maaf, bukan di benuanya berarti Pak ya? Berarti di Denpasar? Ya, di kantornya memang di Denpasar. Tapi untuk pemeriksaan lautnya, Denpasar itu pemeriksaannya di benua. Siap Bapak. Berarti nih, kita kan Mbak Tami ya, selama ini kan kita tahu imigrasi secara keseluruhan, kita baru tahu juga bahwa memang imigrasi juga terbagi-bagi nih, nggak cuma ini imigrasi, ternyata ada bidang-bidangnya yang memang ngurus spesifik, betul. Dan Mas Aris, tadi saya sempat dengar ada yang di pelabuhan kan. Saya pengen tahu lebih lanjut nih Pak, untuk apa sih perbedaan antara pemeriksaan di pelabuhan dengan pemeriksaan di bandara? Apakah ada perbedaan atau memang mereka diperuntukkan untuk pemeriksaan secara umum? Baik. Berdasarkan pengalaman saya pernah juga melakukan pemeriksaan imigrasi di laut ya. Jadi kalau di bandara itu udah pasti ada checkpointnya. Di pelabuhan ada yang punya checkpoint, ada yang tidak.
Jadi kalau pemeriksaan khusus untuk di laut, kalau memang punya pelabuhan yang punya checkpoint seperti Batam, seperti Benoa saat ini sepertinya sudah punya, itu mereka alurnya sama seperti dengan di udara. Penumpang turun, ketemu petugas pemeriksaan imigrasi, dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau tidak punya tempat pemeriksaan imigrasi, itu kita bisa melakukan pemeriksaan imigrasi di kapal. Jadi yang akan naik itu adalah CIQ, Custom, Immigration, and Quarantine. Jadi ketika mereka ada kapal datang, tidak ada tempat pemeriksaannya, petugas yang naik. Jadi kalau pelayaran internasional udah tahu itu. Jadi punya benderanya masing-masing. Ketika dilakukan pemeriksaan, 3 bendera itu harus naik. Ada bendera custom, bendera imigrasi, dan ada bendera karantina. Oh, siap. Jadi pemeriksaannya di kapal, kita yang naik ke kapal. Naik jemput bola ya Pak? Jemput bola. Istilahnya Ya, jemput bola. itu juga sangat beresiko loh. Ketika lautnya tenang, ya mereka bisa aman. Tapi kalau goyang, Gelombang. itu Kan harus naik ke challenging juga, karena nggak semuanya juga punya tangga di samping. Ada juga yang naiknya pakai tangga monyet itu, yang tali. Tangga tali. Pakai tali. Ya, jadi bergelantung gitu. Kalau ombaknya gede kan memang beresiko juga. Gitu. Jadi bedanya itu aja. Izin Pak, ini kalau misalnya terkait sama sifannya nih Pak, Ya. berarti akan berbeda ya Pak? Karena kan pasti ada pelatihan berbeda. Betul. Karena tadi challengingnya lebih, Betul. let's say, lebih aman di Ngurah Rai ya Pak ya, Duduk diem, adem gitu kan ya, Pak? dingin. Ya, jadi kalau untuk shift, karena pelabuhan laut itu bukan bersifat daily, mereka itu sifatnya on call. Kalau yang yang nggak ada tempat pemeriksaan keimigrasiannya, bersifat on call. Tapi kalau untuk di bandara, karena kerjanya harus 24 jam, maka itu penugasan dibagi menjadi 3 shift. 3 Per hari itu Pak ya? Per hari. Dimulai dari jam 6, selesai shift pertama sampai jam 2 siang. Shift kedua mulai jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Sisanya jam 10 malam sampai jam 6 pagi. 6 pagi lagi. Pasifnya izin berapa orang? Satu shiftnya itu untuk di kedatangan kalau di Ngurah Rai itu 40 sampai 42 orang. Di keberangkatan juga begitu, 40 sampai 42 orang. Jadi kurang lebih di dalam satu tim yang bertugas saat itu ada 80 sampai 84 orang. Wah, luar biasa sekali emang. Itu baru 1 hari. Baru 1 hari. Iya. Itu satu shift Satu sih. per unit. Betul. Iya. Jadi kalau dalam 3 unit yang bekerja dalam 1 hari, ya 8 kali 8 kali 3. Ya. Bisa dibayangkan ya. 240. Betul. Sumber daya Indonesia itu memang luar biasa sekali. Khususnya di bidang imigrasi. Nah, Bapak sempat bilang tentang challenge. Pasti dong ada challenge tersendiri untuk di Bandara Ngurah Rai ini. Oh pasti. Nah, boleh dijelasin mungkin Pak apa aja Challengingnya dari segi fisik ya. Pertama, petugas itu ya udah pasti mereka akan berjuang melawan. Jadi akan berbeda orang yang bekerja normal di jam kita kerja normal di 8 pagi selesai jam 4 sore dengan fisik orang yang bekerja di jamnya kita beristirahat. Challengingnya itu menjaga daya tahan tubuh. Memang sudah kita difasilitasi oleh kantor, ada penambah daya tahan tubuh, diberikan suplemen, vitamin, dan makan. Nah, itu challenging untuk menjaga stamina. Kemudian challengingnya juga untuk di dalam pelayanan. 1 hari itu kita bisa melayani sampai 17.000 sampai 19.000 atau bahkan kemarin peaknya 20.000 per hari. Memang udah getting normal setelah masa pandemi COVID. Nah, kita harus memfilter 20.000 orang ini, 17 sampai 20.000 orang ini, dan kita harus catching interesting people. Kira-kira Interesting gitu ya, Pak? Apa tuh ya? Nah, itu Catching interesting people itu adalah tugas pokok imigrasi. Kita hanya memberikan izin masuk bagi orang-orang yang bermanfaat bagi negara kita. Gitu. bukan yang gelisah gitu, bukan yang beda ya Pak? Pokoknya kita harus bisa, itulah gunanya mereka berpendidikan, sekolah, training tempat pemeriksaan imigrasi, training pelayanan. Ya disitulah untuk kita bisa memfilter orang-orang yang
akan masuk ke negara kita. Mas Aris, kalau istilah di udara nih, kalau nggak salah tuh namanya profiling. Profiling, profiling. Itu untuk teman-teman AFSEC untuk tahu gimana sih gelagat dari orang tersebut, apakah dia mencurigakan, atau dia aman, ataukah dia mungkin berindikasi untuk membuat suatu hal yang tidak diinginkan. Iya, seperti itu. Kadang-kadang lebih bahaya juga, mukanya inosen katanya. Betul juga. Itu dia. Itu kan yang makanya perlu pendidikan. Betul, itu. Makanya harus konsentrasi ya, Pak Chandra ya. Betul, itu konsentrasi penuh. Dimulai profiling itu dari orang itu memulai masuki area imigrasi. Start queuing itu ya. Ya, dari queuing itu sudah dilihat, diamati. Dan bukan cuma itu, kita punya alat-alat pendukung lainnya yang bisa memonitoring orang-orang tersebut gitu. Nah itu teman-teman, berarti nggak lihat sesimpel itu pasang muka jutek, kasarnya cuma lihat monitor habis itu ngecap, enggak. Ternyata harus konsentrasi, make sure memang benernya namanya sama. Tujuan dia datang ke Bali itu mau ngapain. Tapi dari pas saat dia udah ngantri, teman-teman udah dilihat, udah dikeker nih. Kalau sekarang udah bukan cuma dari belum dia ngantri, sebelum dia terbang kita udah monitor. Udah kelihatan nama-nama yang bakal masuk ya. Kita udah filter itu semua dari dia mulai booking tiketnya. Kita sudah bisa lihat recordnya, berarti lihat recordnya gitu. Dan historical perjalanannya kita udah bisa amati. Itu sekarang lebih modern. Oke, siap Pak. Mungkin para semeton aviasi ini pada pengen tahu ya. Kita baru aja ngelewatin forum WWF atau World Water Forum ke-10. Pasti nih pengen tahu gimana sih sebenarnya pekerjaan teman-teman di imigrasi waktu delegasi-delegasi itu tiba, karena kan kita tahu sendiri bahwa ada yang namanya pintu VIP, pintu PPIV, dan pintu reguler. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Oke, jadi memang untuk event-event internasional, kalau imigrasi Ngurah Rai udah cukup berpengalaman lah ya di dalam event-event internasional. Kita juga kemarin sama otoritas bandara yang mengomandoi kemarin kegiatan tersebut di Bali ini bisa berjalan dengan lancar. Kami memang mempunyai fasilitas untuk counter khusus bagi para delegasi yang datang. Jadi memang ada 5 counter khusus di sebelah kanan, khusus bagi para delegasi-delegasi yang dimana setiap counternya itu diisi oleh 4 orang. Itu bagi delegasi non-VIP dan VVIP. Untuk VIP, VVIP itu yang dilakukan pemeriksaannya di gedung VIP dan VVIP, kami punya mobile unit. Gitu. Mobile unit ini kami bawa dan kami standby-kan di gedung VIP untuk proses pemeriksaan keimigrasian bagi seluruh delegasi yang bersifat VIP dan VVIP, sehingga mereka bisa terlayani dengan baik, tidak harus bolak-balik, dan bisa prosesnya berjalan dengan cepat. Gitu. Berarti kalau kaitannya masif, tambah jumlah anggota lagi tuh ya, Mas itu udah pasti. Jadi memang kami tidak boleh mengurangi jumlah petugas yang melayani saat itu, karena load dari penumpang normalnya juga sudah banyak, ditambah lagi juga harus shift delegasi, sehingga diberikan waktu itu piket. Jadi piket-piket yang bertugas untuk khusus di bidang atau di event WWF. Oke, kita lanjut nih Pak. Sebenarnya antara pemeriksaan imigrasi dengan warga negara Indonesia dengan warga negara asing itu ada perbedaan nggak sih Pak? Pemeriksaan kedatangan keberangkatan? Mungkin bisa dijelaskan keduanya Pak. Baik. Seperti orang awam yang saya sendiri sebenarnya belum pernah berangkat ke internasional, mungkin bisa langsung dapat informasi dari Bapak. Jadi untuk pemeriksaan orang Indonesia dan asing udah pasti ada perbedaannya, banyak perbedaannya. Kita berbicara dulu dari sisi orang datang, dari kedatangan. Untuk warga negara Indonesia itu datang, yang dia butuhkan hanya satu, paspor. Paspor, mereka tinggal datang ke konter imigrasi atau melalui autogate. Jadi mereka selesai melakukan pemeriksaan keimigrasian sudah masuk ke Indonesia. Bedanya untuk warga negara asing, mereka harus ada dokumen-dokumen yang disiapkan untuk masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Contoh, jikalau mereka subjek dari bebas visa, mereka memang tidak perlu apply visa. Tapi untuk yang subjek dari visa, itu pun banyak jenisnya.
Ada yang subjek untuk visa on arrival, mereka bisa apply sebelum datang ataupun membeli di saat kedatangan di counter pembelian visa on arrival. Atau negara yang non subjek visa on arrival dan bebas visa, mereka harus mengajukan dulu visanya melalui visa.imigrasi.go.id di Direktorat Jenderal Imigrasi. Baru mereka bisa datang ke sini dan melampirkan data-data pendukung lainnya. Contoh, mereka harus bisa memprovide juga di mana mereka tinggal. Berarti mereka harus punya akomodasinya, booking hotelnya, dan mereka juga harus punya tiket kembalinya. Jadi kita bisa memastikan yang bersangkutan tidak salah izin tinggalnya. Gitu. Jadi mereka beli visa untuk 30 hari atau bebas visa untuk 30 hari, jangan sampai tiketnya lebih dari 30 hari. Gitu. Nanti merugikan yang bersangkutan juga gitu. Jadi kita harus juga mengeducate mereka bahwa izin tinggalnya nih hanya 30 hari, jadi pulangnya sebelum 30 hari. Oh Pak, berarti kan kaitannya kita bicara sebelum nanti ada VOA deh, visa on arrival. Sebelumnya tadi ada sedikit hal menarik yang saya mau tanya adalah kalau mau apply visa, kita bicara untuk negara yang memang tidak ada fasilitas itulah, yang memang harus apply visa. Nggak perlu datang ke KBRI ya Pak ya? Nggak perlu. Berarti sekarang sudah ada. Sekarang udah online di evisa.imigrasi.go.id. Oke, teman-teman aviasi bisa dicatat lagi ya, di evisa.imigrasi.go.id. Semua jenis visa sudah ada di sana. Jadi tinggal klik data pengajuan online. Berarti approval baru dia bisa masuk ke Indonesia. Nah, jangan sampai juga visanya belum keluar pergi ke Indonesia, banyak. Jadi mereka dengan bukti booking aja udah berani terbang gitu. Yang untungnya mostly mereka itu juga subjek dari visa on arrival. Jadi mereka bisa apply visa on arrival. Bayangkan kalau bukan subjek, berarti mereka belum punya visa udah berani datang, ya pasti ujungnya akan dilakukan penolakan. Berarti dipulangin dengan biaya sendiri itu. Oke, kita lanjut ke visa on arrival. Ya Pak, itu yang menentukan itu apakah ada perjanjian bilateral berarti antara Republik Indonesia sama negara-negara terkait? Enggak. Memang sampai saat ini itu adalah fasilitas untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia, sehingga diberikan beberapa negara itu yang merupakan subjek dari visa on arrival untuk menarik pariwisata untuk bisa datang ke Indonesia, memberikan kemudahan lah sebenarnya. Kalau untuk yang resiprokal, asasnya itu hanya di negara-negara yang bebas visa, yaitu negara-negara dari ASEAN dan Timor Leste. Itu yang memang benar-benar karena kita member of ASEAN member of Jadi ASEAN. kita pun kesana pun tanpa visa, negara-negara lainnya juga ke Indonesia tanpa visa. Betul. Tapi kalau visa on arrival berarti beda lagi. Tiket nih, sobat tiket itu adalah upaya dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memudahkan para wisatawan datang ke Indonesia dan juga bisa meningkatkan pariwisata di Indonesia. Ada lagi? Banyak banget sebenarnya yang pengen tahu tuh. Ini kan saya posisinya nggak punya paspor nih Pak. Nah, sebelum kita ngajuin visa pasti kita harus punya paspor. Mau buat paspor ya, bilang dong. Jadi kita mau buat paspor di sini. Teman-teman aviasi pun juga pasti pengen tahu nih Pak. Boleh mungkin dikasih tahu lah. Apa sih tips-tips untuk biar bisa lancar untuk buat paspor? Buat paspor itu gampang sekali. Waduh, gampang. Bikin paspor itu cukup daftar di M-Passport. Itu ada di Play Store dan juga ada di Apple Store ya. Oh, udah pakai aplikasi sekarang. Iya. Modelnya handphone berarti. Jadi kita bisa tinggal download aplikasi M-Passportnya, kemudian daftar. Itu udah tinggal pilih di tanggal berapa mau melakukan foto permohonan paspor, nanti tiketnya keluar. Jadi sistemnya udah kayak beli tiket pesawat lah. Gitu. Itu bisa diurai, Mas Ado? Oh, berarti nanti kita yang si calon pengajunya yang nentuin lokasi mana. Betul, dia mau di mana? Data itu. Iya, betul. Dia mau fotonya di mana, mereka tinggal. Berarti intinya kita sudah tinggal datang aja gitu Pak ya dengan beberapa dokumen yang sudah didapatkan dari M-Passport. Nah, untuk dokumen sendiri, untuk permohonan paspor baru dan juga dengan permohonan penggantian paspor itu persyaratannya berbeda. Untuk permohonan paspor baru itu harus punya KTP, KK, akta kelahiran atau ijazah
atau surat nikah atau akta nikah. Untuk penggantian cukup membawa paspor dan IKTP saja. Paspor dan IKTP. Ya. Sekarang berlaku 10 tahun ya Pak? Sekarang 10 tahun. Jadi pastikan itu foto saya jadi 10 tahun. Fotonya yang bagus. Padahal pengennya 5 tahun aja biar ganti-ganti foto kan. 10 tahun. Nah Pak izin kalau terkait kita bicara tadi kalau udah punya paspor bisa belum punya paspor mau mengajukan bisa pilih tempat di Ngurah Rai. Kita bicara ada warga negara Indonesia yang pas sudah mau jalan tiba-tiba paspornya kehilangan. Apakah bisa diproses di Ngurah Rai Pak? Ya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami kehilangan paspor contohnya ya ketika mau berangkat udah pasti kan nggak bisa karena paspor ini adalah identitas kita ketika kita berada di luar. Jadi sebelum untuk check-in aja udah nggak mungkin bisa itu. Apalagi untuk melalui proses keimigrasian. Jadi ya sarannya untuk segera melaporkan. Pertama kalau memang di airport bisa minta bantuan pada teman-teman dari AFSEC untuk bisa memonitoring melalui CCTV mungkin kehilangannya di mana, terjatuhkah, atau langsung melaporkan kepada kepolisian untuk melaporkan surat kehilangan. Kemudian nanti ada proses penggantian paspor. Nah untuk penggantian paspor ini karena kehilangan ada dendanya loh. Iya. Kalau hilang denda. Betul. Jadi sebenarnya yang harus diketahui juga paspor itu sebenarnya adalah dokumen negara yang dipinjamkan kepada pemohonnya. Gitu. Makanya nggak boleh hilang. Boleh di-spill Pak dendanya berapa? Iya, boleh. 1 juta rupiah. Lebih mahal hilang daripada kalau kita ngajuin atau panjang kan berarti kan harus dijaga-jaga dari itu. Betul, harus dijaga-jaga. Jadi memang itu nanti harus ada BAP-nya dulu. Setelah ada BAP-nya dan melampirkan surat kehilangannya, baru nanti bisa dilakukan proses penggantian paspor setelah membayar dendanya. Jadi itu yang harus diketahui juga, itu adalah dokumen negara yang dipinjamkan kepada kita. Harus disayang kayak istri. Harus disayang. Oke Pak, tadi kan posisinya kehilangannya itu masih belum berangkat. Nah bagaimana kalau misalnya ada kejadian si pemegang paspor ini kehilangan di negara lain, bukan di Indonesia gitu. Itu adalah hal yang sama. Contoh untuk warga negara Indonesia ya. Itulah gunanya ada perwakilan Indonesia di luar negeri. Ada KBRI, ada konsulat jenderal. Disitulah tempat kita untuk melakukan penggantian paspor. Jadi kita tetap laporan seperti biasa. Nanti di sana kita bisa diberikan paspor baru, ataupun kalau memang tidak tersedia, kita bisa diberikan SPLP untuk pemulangan kita, surat perjalanan laksana paspor yang untuk one way trip, untuk pulang, untuk tiba ke negara kita. Untuk balik ya Pak? Balik aja. Angka dendanya sama? Angka dendanya kalau hilang di luar negeri? Iya sama. Angkanya sama, tapi bedanya harus berarti membuat surat kehilangannya di luar ya Pak? Di luar. Di KBRI. Di KBRI. Tempat di mana rekan-rekan lagi liburan atau traveling lah. Betul, tapi kalau bisa jangan hilang. Jangan bilang ingat karena itu pinjaman. Betul. Bisa di highlight ya Mas ya, itu adalah dokumen negara. Dokumen negara. Jadi kita harus jaga dokumen negara. Oke. Kita lanjut sama lagi kayak jaga hatinya. Ya betul. Jangan sampai hatinya hilang gitu. Hilang nggak apa-apa Pak, jangan pindah-pindah. Jangan pindah. Oke, kita balik lagi nih ke bandara. Boleh. Maaf nih Pak, jadi luas panjang. Gak apa-apa. Itu justru enak kita harus bisa sampaikan biar teman-teman semeton ya aviasi, semotor aviasi ya, bisa tahu, bisa aware, bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga nanti bisa memudahkan juga kan ketika melakukan perjalanan keluar. Oke. Untuk pertanyaan terakhir yang bisa dijawab nih. Oh tadi nggak boleh pertanyaan terakhir loh. Pesan di awal. Nggak mau pertanyaan terakhir, nggak boleh. Ini adalah pertanyaan awal. Lanjutan ya? Iya, boleh. Pertanyaan sebelum penutup mungkin. Oke, kita lanjutin nih. Ada satu hal yang pengen saya tahu nih Pak di Bandara Ngurah Rai. Ada tadi Bapak sebutkan autogate. Nah, mungkin bisa diceritain sebenarnya autogate itu apa? Saya seneng banget nih kalau ditanyain autogate dan ini juga bisa menjadi media ya untuk menyampaikan ke halayak luas tentang apa itu autogate. Jadi imigrasi Indonesia saat ini sudah mulai bertransformasi, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat dan juga seluruh pengguna layanan di bandara. Terlebih saat ini penggunaan autogate
di Ngurah Rai sudah diaplikasikan. Di kedatangan kami sudah memasang 30 autogate, ditambah lagi yang sedang dalam progresnya 30 lagi, dan juga di keberangkatan nanti akan ditambahkan sebesar 26 autogate gitu. Jadi nanti pemeriksaan autogate ini yang saat ini sudah berjalan untuk menyelesaikan proses keimigrasian bagi satu orang penumpang hanya membutuhkan 20 sampai 25 detik. Ya, 20 sampai 25 detik. Jadi bisa dibayangkan kalau sudah punya saat ini udah 30 autogate, terus nanti 30 lagi. Setiap 20 detik 30 orang bisa terselesaikan. Berarti kalau dalam 1 menit kita ambillah 2 penumpang dalam 1 menit, dikali 30 kali 2 berarti 60 per detik. Kalau satu pesawat itu yang kecil 170 sampai 200 penumpang, itu hanya sampai 5 menit sudah selesai diklat. Berarti antrian-antrian itu hilang. Ya. Sudah tidak ada lagi. Tapi ada syaratnya. Aduh, apa itu Pak? Boleh dikasih tahu? Kalau untuk seluruh warga negara Indonesia, mau paspornya elektronik paspor ataupun tidak, sudah bisa menggunakan autogate. Kenapa? Karena di dalam pengajuan paspornya data biometrik sudah diambil. Dan bagi warga negara asing yang datang ke Indonesia dan ingin menggunakan autogate, mereka harus apply dulu. Apply-nya melalui, contoh misalnya seseorang yang ingin menggunakan visa on arrival, mereka bisa apply electronic visa on arrival melalui aplikasi evisa.imigrasi.go.id, dan seluruh pengguna electronic visa itu sudah bisa dipastikan menggunakan autogate. Dan bagi warga negara ASEAN juga sekarang sudah bisa, walaupun mereka bebas visa, mereka sudah bisa menggunakannya. Dan mereka juga harus meregister paspornya melalui barcode yang sudah tersedia dan sudah kita sebar juga ke teman-teman di airlines agar mereka bisa menampilkan barcode tersebut di area check-in di setiap penerbangan yang menuju ke Bali. Jadi mereka sudah bisa register paspornya dulu, dan ketika tiba mereka bisa menggunakan autogate gitu. Jadi mereka tidak berlama-lama lagi menanti, mereka bisa langsung cepat menuju ke hotel berlibur. Itu dia. Tapi maaf Pak, satu nih, Bali aja. Saat ini ada di Soekarno-Hatta, ada di Batam. Oh siap. Dalam progres Surabaya kalau nggak salah saat ini. Nanti semua TPI besar, apalagi sekarang kan kami sudah melakukan dari Kemenhub sendiri sudah melakukan pengurangan terhadap bandara-bandara internasional ya kan. Betul. Nah, jadi nanti kemungkinan mudah-mudahan bisalah dipasangkan di seluruh di setiap bandara internasional yang terregister dari kita bakal dipasang. Ya. Siap. Tapi ya gue ke Bali aja saat ini yang paling besar memang jumlahnya dipasang di Soekarno-Hatta dan di Bali. Kenapa? Ya karena memang ini adalah entry point yang paling besar bagi warga negara asing, yaitu di Jakarta dan di Bali. Gitu. Jadi ini diprioritas dulu, jadi main project dulu yang mungkin nanti kelak bisa diikuti oleh tempat pemeriksaan imigrasi lainnya. Gitu. Luar biasa sekali, Bali menjadi suatu kehormatan untuk bisa selalu bisa karena itu harus jadi pioneer. Gitu. Sekarang itu kita sudah grafiknya selalu meningkat ya untuk penggunaan autogate. Saat ini sudah mencapai 10.000, 9.000, 10.000 orang yang menggunakan autogate. Jadi kalau sehari itu ada 17.000 sampai 20.000, udah hampir setengahnya udah mulai pakai autogate. Jadi tali antrian itu udah mulai berkurang gitu. Nanti awalnya kayak ular gitu ya? Ya, awalnya kan pasti harus pakai snack line, panjang, rame, karena pemeriksaannya manual, tapi nanti sudah model kayak barcode ya, gitu. Nanti kalau sudah 60 apalagi, dan juga penumpang udah makin tersosialisasikan untuk mau menggunakan elektronik visa, akan lebih cepat lagi. Jadi bisa tuh penumpang pesawat turun kalau udah 60 tuh udah langsung 60. Aja. Berarti kali 2 120 tuh nanti. Nanti di keberangkatan juga gitu. Karena di kedatangan sudah diambil data biometriknya, bisa pakai juga nanti di autogate di keberangkatan. Prinsip efisien dan efektif itu benar-benar terpenuhi. Betul. Nah, Mbak Tami juga harus buru-buru nih. Buru. Buat paspor biar kita cobain ya, tuh. cobain. Boleh. Autogate imigrasi. Oh, ini tuh yang Mas Andrew bilang. Boleh. Abis ini dicobain ada waktu tadi. kali ya?
aplikasinya langsung. Download M-Paspor, ntar paspornya buat janjian. ajukan. Langsung berangkat ke luar negeri besoknya. Tinggal berangkat kita berarti. Kalau masalah cuti ntar kita ngomong. Ada lagi Mbak Tami? Mungkin kita bisa dibagi nih Pak. Yeah. Apa aja sih sebenarnya yang membuat imigrasi itu jadi tonggak utama dari bandara itu sendiri? Karena kan tadi Bapak bilang itu adalah entry point. Yeah. Ya, mungkin bisa diceritain. Jadi kita mengacu lagi ke imigrasi itu ya. Imigrasi itu kalau dilihat dari lambangnya itu nih. Boleh tuh, boleh. Pintu gerbang. Gapura. Gitu. Pintu gerbang. Jadi kalau dari Mars imigrasi itu ada, kalau kata-kata yang saya kutip, penjaga pintu gerbang negara. Gitu. Ngeri. Kita ini penjaga pintu gerbang negara karena memang kita adalah yang memberikan izin pertama bagi orang asing maupun Indonesia untuk masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Gitu. Jadi kenapa kita ada di depan ya memang itulah yang akan pertama ketemu. Gitu. Kita menjaga pintu gerbang. Jadi tugas utama kita memang harus memberikan dan juga memberikan pelayanan yang baik, itu udah harus ya. Dan juga kita juga harus bisa memfilter sebaik-baiknya orang-orang yang bermanfaat yang bisa masuk ke Indonesia gitu. Nah ini Semeton Aviasi Sobat Kikep nih, siapa tahu juga ada yang tertarik besok-besok ke depan pengen jadi petugas imigrasi. Mungkin Pak Sandro bisa kasih spill sedikit. Oke. Ya kebetulan saat ini sedang dibuka ya pendaftaran Politeknik Imigrasi. Ya sedang dalam proses pendaftaran. Jadi bisa dicek di Instagramnya Politeknik Imigrasi. Yaitu nanti jadi taruna untuk pendidikan selama 4 tahun. Nanti setelahnya lulus menjadi seorang pegawai imigrasi yang akan ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh dunia. Itu. Ingat tadi pedomannya penjaga pintu gerbang. Penjaga pintu gerbang negara. Itu benar-benar menjadi terpanggil gitu ya, dia bilang kayak, mau daftar? Waduh. Harus ngurus pindahnya sih. Mungkin anak kalian ya kan ada teman, ada saudara yang baru lulus sekolah gitu kan, mau daftar bisa gitu. Oke Pak, ini mungkin bisa menjadi titik terang bagi Semeton Aviasi untuk tahu gimana sih caranya cari tahu informasi lebih lanjut. Itu bisa diinfokan mungkin Instagram atau website. Untuk Imigrasi Ngurah Rai sendiri kami punya sosial media. Ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp juga untuk hotline-nya. Untuk Instagram Imigrasi Ngurah Rai itu ada di Im Ngurah Rai. Ngurah Rai. Dan semua kanal sosial media kita bisa jadikan juga untuk saluran berbagi informasi. Kami pastikan semua pertanyaan pasti dijawab dan semua aduan pasti direspon. Tapi walaupun memang direspon, pengaduan kan harus ada juga yang berbentuk penyelesaiannya pasti butuh waktu, khususnya untuk pengaduan pelanggaran orang asing. Kami juga harus memiliki bukti-bukti yang lebih, jadi nanti ada bagian intelijen dan penindakan yang menelusuri. Kalau ada juga untuk pelayanan kami di bandara, untuk setiap selesai pemeriksaan keimigrasian kami sudah sediakan barcode, di mana barcode tersebut bisa langsung di-scan. Jika ada pelayanan yang kurang memuaskan bisa langsung disampaikan di kanal tersebut, dan itu langsung masuk ke seluruh pejabat yang ada di kantor dan kepala kantor, dan pasti akan direspon saat itu juga secepat-cepatnya untuk bisa selesai permasalahannya, untuk bisa ditangani juga gangguan ataupun ketidaknyamanan yang dialami. Gitu. Terakhir nih Pak. Ya. Benar-benar terakhir. Enggak, tapi nggak boleh tadi saya kan. Masih mau nambah Bang. Makanya lebih baik nambah deh. Terakhir nggak boleh ngomong terakhir. Boleh minta sarannya untuk Kikep ke depannya, Pak Sandro. Oke. Untuk Kikep, untuk berangkat ya, untuk yang mau jalan-jalan nih ke luar negeri, pertama pastikan gunakanlah paspor. Teman-teman Kikep semua, Semeton Kikep, gunakanlah paspor sesuai dengan peruntukannya. Ya. Di luar negeri
sobat Kikep semua ini akan ketemu sama imigrasi di luar negeri, dan itu mereka punya kewenangan terhadap aturan negaranya masing-masing. Jadi yang bisa saya tekankan di sini, pertama, pastikan dulu sobat Kikep yang mau berangkat keluar, aturan-aturan di luar itu seperti apa. Kita juga harus punya pengetahuan tentang itu, mencari informasi melalui website ataupun dari kanal sosial media di negara tujuan. Pastikan gunakan paspor sesuai peruntukannya. Untuk liburan ya liburan aja, jangan dari liburan jadi kerja, nanti dideportasi dari sana gitu. Kalau mau kerja ya pastikan sudah punya juga izin kerja dari Indonesia ya. Ada di sini ada Kemenaker, nanti juga ada BNP2 TKI, BP2MI ya sekarang ya, BP2MI. Kalau memang bekerja di situ semua, nanti ada stakeholder lain yang membidangi dan mengawasi bagi setiap orang yang akan bekerja. Pastikan juga punya akomodasi, pastikan juga punya tiket kembali, karena itu adalah hal-hal yang pasti akan ditanyakan juga di luar negeri untuk mencegah ketidaknyamanan semeton Kikep semua ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan juga kalau semeton berangkatnya dari Bali pakai autogate. Wih, nggak lupa tetap pakai autogate. Kalau datang saat ini ya datang dulu, karena belum ada autogate-nya. Kedatangan sudah ada autogate ya. Keberangkatan nanti kemudian di bulan Agustus atau September sudah ready. Mudah-mudahan astungkare semua berjalan dengan baik. Nanti berangkat pulang untuk WNI itu pasti udah smooth lah. Satset lah. Cuman sekarang liburan. Yang penting paspor dijaga. Banyak juga di luar sana copet pasti ada. Jadi ya betul-betul hati-hati, jaga paspornya, karena itu adalah identitas kita yang berlaku di luar negeri. Jadi itu dijaga baik-baik sehingga perjalanan itu bisa berjalan dengan mulus lah. Kita berlibur juga dengan nyaman, bisa kembali ke Indonesia juga dengan nyaman, dan oleh-olehnya sampai ke yang mesen. Nggak boleh berlebihan. Ya, dan berlebihan. Kasihan yang mau liburan ya. Kasihan, masalahnya jadi berat. Bener banget, kayak benar-benar jadi judul hari ini ya. Tambahan satu lagi boleh nggak? Boleh banget Bapak, silakan. Buat juga semeton Kikep yang punya relasi, saudara, kerabat yang berdomisili di luar ataupun mereka adalah warga negara asing, mungkin bisa disampaikan juga informasinya. Ayo ajuin visa on arrival ataupun visa-visa lainnya melalui evisa.imigrasi.go.id. Di-apply sebelum tiba, nanti setelah datang, jadi keluarga yang datang atau teman yang datang bisa juga menggunakan autogate. Jadi biasanya kan banyak tuh yang jemput di depan, keluarganya, temannya, relasinya. Nah, begitu landing, saya udah landing. Oke, proses imigrasi hanya 20 detik, ambil bagasi, keluar. Langsung lepas rindu. Iya, langsung lepas rindu. Ya kan? Pokoknya tetap autogate. Itu harus kita gaungkan karena itu adalah suatu inovasi yang negara sudah berikan buat pelayanan. Ayo kita gunakan bersama demi kenyamanan, demi kemudahan, dan juga kecepatan di dalam pelayanan. Jadi autogate itu udah sangat-sangat inovasi yang baik lah, yang bisa negara berikan untuk masyarakat gitu. Jadi kita nggak kalah sama Jepang, kita nggak kalah sama Singapura. Nggak boleh dong. Kita lebih kuat kan? Lebih cepat kita. Karena ada nih yang pernah ngetes, mereka punya experience-nya lebih cepat kita. Memang luar biasa Indonesia ya. Lebih cepat. Oke. Cepetan buat paspor kita. Harus dicoba. Nanti kalau udah coba, langsung bikin tuh story-nya, di tag Ngurah-Rai-nya. Pengalamannya gimana, apa yang dirasakan, silakan. Nanti kita juga repost, kita senang hati jikalau ada yang merasakan pelayanan yang terbaik, bisa merasakan kemudahan, bisa juga di-share juga ke kita. Oke, luar biasa sekali. Oke, Semeton Aviasi hari ini luar biasa banget. Kita udah dapat informasi, sudah dapat cerita-cerita dan pengalaman dari Bapak Sandoro ya Pak ya. Jadi pagi hari ini gimana Mas?
seperti judul kita hari ini, paham prosedur, lancar berlibur. Lancar berlibur, satu yang paling mengena di hati saya, menjadi penjaga pintu untuk gerbang negara Indonesia. Pak Sandro, terima kasih atas nama KICAP, atas nama Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4, waktunya. Saya juga terima kasih juga untuk kantor imigrasi yang udah memberikan waktu dan mengizinkan Pak Sandro untuk jadi narasumber di KICAP Bali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam KICAP. Salam KICAP.